Di dunia yang serba cepat, kadang kita lupa bahwa tenang juga adalah cara untuk sampai. Hari ini, Janah Pet membawamu ke sebuah desa kecil, tempat di mana kebahagiaan tidak ditemukan di pusat perbelanjaan, tapi di bangku bambu, di bawah pohon jambu, dan di hati seseorang yang sederhana. Selamat datang di sebuah cerita tentang Pak Darto yang tinggal sendiri dan Gilang yang datang mencari arti bahagia. Di ujung jalan tanah berdiri sebuah rumah tua yang hampir menyatu dengan warna bumi. Terbuat dari kayu yang mulai lapuk, atap seng berkarat, dan jendela yang bunyinya krek-krek setiap kali angin lewat. Rumah itu tidak menarik dari luar, tapi orang-orang di desa Langit Biru tahu satu hal. Di bawah rumah itu tinggal seseorang yang hatinya hangat. Namanya Pak Darto, usianya hampir 70 tahun. Badannya kurus, jalannya pelan, tapi senyumnya selalu muncul lebih dulu daripada suaranya. Setiap pagi sekitar jam 6, Pak Darto duduk di bangku bambu di teras rumahnya. Ia menyiram tanaman kecil, memberi makan ayam, lalu menatap langit dengan mata yang dalam, seolah sedang bicara pada alam. Ia tidak punya banyak, tidak ada mobil, tidak ada televisi besar, bahkan kadang air bersih harus ia angkut sendiri dari sumur. Tapi anehnya, setiap orang yang mampir ke rumah itu selalu pulang dan hati yang lebih ringan. Warga desa sering bilang, kalau sedang sedih, bingung, atau merasa hilang arah, duduklah sebentar di bangku Pak Darto, nanti juga reda sendiri. Di kota yang bising tinggal seorang pria bernama Gilang. Umurnya 28 tahun. Pekerja kantoran, gaji besar, apartemen tinggi, dengan pemandangan gedung-gedung lampu neon. Tapi akhir-akhir ini ia sering merasa hampa. Bangun pagi, bekerja, pulang malam, lalu tidur dalam keheningan yang asing. Semua berjalan cepat, tapi hatinya terasa diam. Ia pernah bertanya pada diri sendiri, kenapa ya? Padahal semuanya ada, tapi aku merasa kosong. Sampai akhirnya, setelah bertengkar dengan pasangannya dan merasa benar-benar sendiri, ia menulis di buku kecilnya. Aku tidak tahu lagi apa itu bahagia. Gilang memutuskan cuti seminggu. Tanpa tujuan, tanpa rencana. Ia naik bus ke arah pegunungan, lalu lanjut jalan kaki. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah desa kecil yang bahkan tidak ada di Google Maps. Langit Biru. Malam pertama, ia menginap di salah satu rumah warga. Dan di malam kedua, ia berjalan pelan melewati jalan desa. Hingga matanya menangkap cahaya hangat dari sebuah rumah kecil. Ada sosok pria tua duduk di bangku bambu. Senyumnya tenang, serta teh berada di tangannya. Capek jalan ya nak? Mau duduk dulu di sini? Tanya pria itu, Pak Darto. Gilang mengangguk. Ia duduk dan sejak saat itu cerita mereka dimulai. Mereka duduk berdua di bawah bintang. Tak banyak bicara, tapi suasananya damai. Gilang akhirnya bercerita tentang pekerjaannya, tentang kesibukannya, tentang rasa hampa yang tak pernah bisa dijelaskan. Pak Darto hanya mendengarkan, kadang tersenyum, kadang mengangguk pelan. Lalu beliau berkata, orang zaman sekarang sibuk sekali cari bahagia, sampai lupa duduk sebentar dan bertanya, apa yang bikin hatiku tenang? Kalimat itu tidak panjang, tapi Gilang diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bisa tidur nyenyak. Esok paginya, Gilang bangun lebih pagi dari biasanya. Ia ikut Pak Darto menyapu halaman. Mereka menyiram bunga, memetik daun singkong, lalu menyeduh teh. Tidak ada rapat, tidak ada notifikasi. Tapi hatinya mulai hangat, seperti menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Malamnya, ia menulis di bukunya. Hari ini aku mencuci tangan di sungai kecil,
Rasanya seperti pulang kembali ke diri sendiri. Suatu sore, ada anak kecil menangis karena ayam peliharaannya hilang. Pak Darto mengajak Gilang untuk mencarinya. Mereka berkeliling desa, menyusuri semak, hingga menemukan si ayam di balik tumpukan kayu. Si anak tertawa lalu memeluk ayamnya. Pak Darto kemudian menoleh ke Gilang sambil tersenyum. Kadang kita sibuk cari bahagia yang besar, padahal rasa bahagia itu bisa muncul cuma karena ayam pulang. Gilang tertawa, tapi di dalam hati ia tahu Pak Darto sedang mengajarinya pelajaran penting. Hari terakhir, Gilang berdiri di depan rumah kecil itu. Ia ragu untuk pergi, tapi tahu waktunya kembali. Pak, saya masih belum tahu apa arti bahagia, tapi saya merasa lebih utuh sekarang, katanya. Pak Darto hanya tersenyum. Bahagia itu bukan tempat tujuan, Nak, tapi cara kita berjalan. Kalau kamu bisa bersyukur, berbagi, dan berhenti sebentar, kamu akan nemuin kebahagiaan di jalan. Bulan berganti. Gilang kembali ke kota. Ritmenya masih sama. Kerja, jalan, hiruk-pikuk. Tapi ada yang berbeda. Ia selalu menyalakan lampu kuning kecil di pojok kamarnya dan menempelkan satu kalimat di dinding. Bahagia itu saat hati kita nggak lagi berisik. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini bersama Janahpet. Semoga kisah sederhana ini bisa menemani langkahmu mencari makna. Sampai berjumpa di kisah-kisah selanjutnya.